TBC ini bisa sembuh kalau kita berobat patuh, disiplin berobat, dan bisa disembuhkan. Tapi kalau tidak berobat, bisa menjadi penyebab kematian. Sirkulasi udara di rumah harus ada jendela, ada ventilasi, atau ada ini genteng kaca. Puskesmas dan kader di desa-desa, jadi mereka yang mencatat, melaporkan, terus mendampingi. Terus kalau ada yang terkena itu yang jemput bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya Hefty Suud dalam Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Jawa Timur, Tribun Jatim Network. Dan hari ini saya Hefty Suud tidak sendirian di studio karena sudah ada Ibu Sri Wahyuni. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini beliau sudah ada di sebelah saya, Tribuners. Ibu, selamat datang di studio Tribun Jatim Network. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ini baru pertama kali ya kita ketemu ya, Ibu ya? Iya, pertama kali sama Mbak Titi. Sama saya ya, baik. Tapi kalau ke Tribun sudah beberapa kali ya. Baik, ini saya hari ini semangat banget Ibu untuk nge-host di Ngobrol Bareng Dewan. Karena ada Ibu Sri Wahyuni di sini. Dan kebetulan kali ini kita akan membahas topik yang mungkin di masyarakat sudah umum. Tapi saya mau mendalami ini lebih dalam lagi. Karena kebetulan ada Ibu Sri Wahyuni di sini, yaitu tentang tuberkulosis atau TBC gitu ya. Kalau kita ngomongin TBC, Jawa Timur ini kan menjadi salah satu daerah yang punya kasus TBC terbesar gitu ya di Indonesia, kedua setelah Jawa Tengah gitu Ibu ya. Dan secara nasional sebenarnya kita sudah punya program untuk memberantas TBC ini, yaitu namanya TOS TBC ya Ibu ya. TOS TBC itu adalah temukan, obati sampai sembuh. Iya, itu maksudnya gimana itu Ibu? Tentang temukan, obati sampai sembuh TBC. Iya, jadi penyakit TBC ini penyakit yang sangat menular nomor 1 ya. Oh baik. Dan penyakit yang sangat mematikan. Oleh karena itu WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan untuk ke depan Indonesia bebas dari TB. Amin. Jadi akhirnya dibuatlah suatu program yaitu TOS TB. Ya. TOS TB ini singkatan dari temukan, obati sampai sembuh. Kenapa kok harus ditemukan? Karena masyarakat umumnya itu banyak yang tidak merasa bahwa dia itu sakit TB. Akhirnya biasanya sampai telat baru diketahui. Karena apa? Gejalanya batuk. Jadi kalau batuk lebih dari 2 minggu langsung diperiksakan saja ke puskesmas atau dokter atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Segera setelah batuk itu tidak sembuh-sembuh. Jadi minimal 2 minggu harus segera diperiksakan. Itu untuk temukan, biar sesegera mungkin bisa langsung ditemukan apakah sakit TB atau tidak. Ya. Pasien yang terdiagnosa TBC ini rata-rata harus mendapat pengobatan sampai sembuh. Jadi enggak boleh setengah-setengah. Kalau misalkan putus di tengah, baru diobati mungkin 1 bulan, udah rasa-rasa gitu minum obatnya. Enggak bisa, harus dari awal. Dan rata-rata pasien yang
mendapat pengobatan TB, ini kan apa? Biasanya minum obatnya itu kadang mual, muntah karena apa ya? Mungkin efek samping dari obat TB itu kan juga mual, muntah, terus kencing dan beraknya itu merah kan, seperti itu juga ada. Jadi dia kadang lupa atau males minum obat karena efek sampingnya dari obatnya itu tadi ya Ibu ya. Oke, itu baik. Untuk obati. Jadi enggak boleh putus, minimal kan 6 bulan. 6 bulan. Terus sampai sembuh. Jadi kapan itu sembuhnya Ibu? Sampai sembuh, pengobatan harus tuntas sampai sembuh, minimal 6 bulan. Minimal pengobatannya itu 6 bulan. Ini sudah standar. Enggak boleh hanya 3 bulan, 4 bulan, enggak boleh. Minimal 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah selesai, diperiksa lagi. Biasanya di foto rongsen, dicek dahaknya, dicek ulang masih ada bakteri tuberkulosis tidak, terus di foto rongsen masih ada bercak nanahnya, kan kelihatan itu ya. Baik. Itu masih ada tidak, kalau masih ada flek atau masih ada bercak, ditambah lagi pengobatan tambahan, biasanya gitu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan. Jadi minimal 6 bulan. Kalau misalkan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia putus, harus kembali dari awal. Dan kalau putus, ini enggak pengobatan, malah justru kumannya semakin kebal. Nah ini yang bahaya, malah masih menular, terus dan malah di dalam dirinya kumannya semakin tebal, dan mungkin nanti pengobatan lagi yang selanjutnya harus lebih berat lagi. Nah itu yang susah, yang rata-rata orang belum paham akan hal ini. Baik. Jadi kalau misalkan ada yang terjangkit TB ini, jadi satu keluarga kita edukasi semua, biar semua saling mengingatkan, memahami, saling support, saling memberikan ini satu keluarga itu. Kalau misalkan pasiennya satu keluarga pasien lupa, ada yang mengingatkan, kan seperti itu. Terus edukasinya kan juga macam-macam, karena kan penyakit menular, enggak boleh meludah di sembarang tempat. Batuknya juga harus batuk efektif, jadi kan harus ditutupi, kan seperti itu. Efektifnya menutup batuk itu gini ya Ibu ya? Iya, standarnya gini. Tutup. Baik. Jadi kalau cuman gitu kurang ya Ibu ya? Ya sebenarnya kalau ditutup tisu ya boleh aja, tapi yang efektif distandarkan itu gini ya. Kalau misalkan enggak bawa alat tisu. Oke, baik. Jadi kalau mengenai pengobatan TBC sendiri, itu berarti kemungkinan sembuhnya itu sangat ada ya Ibu Sri ya? Sangat bisa sembuh kalau dia berobat rutin. Komitmen untuk sembuh gitu ya? Jadi intinya biar masyarakat dan program pemerintah ini berjalan efektif, kan ini kita harus sama-sama. Ini kan termasuk gerakan bersama agar masyarakat ini sadar, terus aktif memeriksakan diri saat dia sakit, disiplin berobat dan saling menjaga. Karena memang kan menular. Iya. Dan penularannya itu lewat droplet ya Bu Sri? Iya, lewat udara, droplet infection. Baik. Nah kalau misalnya nih Bu Sri ya, tapi semoga tidak terjadi gitu ya untuk teman-teman Tribuners dan juga yang nonton di rumah. Misalnya nih ada satu anggota keluarga yang terkena TBC gitu. Nah itu apa sih support yang sebaiknya dilakukan oleh anggota keluarga yang lain gitu, supaya penyembuhan TBC-nya ini bisa maksimal gitu? Ya, yang pertama mungkin saat diketahui
keluarganya, salah satu keluarganya ini menderita TBC, itu satu keluarga diminta biasanya sama puskesmas itu ada diminta untuk datang semua, hadir semua di puskesmas ataupun rumah sakit. Kebetulan baik di rumah sakit swasta ataupun pemerintah ini sudah ada program ini. Semua. Jadi pengobatan kan gratis. Jadi keluarga pasien tinggal datang hadir aja tanpa biaya, karena sudah selain ini pemeriksaan juga pengobatannya kan gratis. Jadi itu sebelum pengobatan dilakukan edukasi. Edukasi dulu, satu keluarga. Jadi, iya. Terus pemeriksaan dini. Jadi kalau yang satu menderita tidak menuntut kemungkinan yang lain juga mungkin di lingkungan terdekatnya. Iya. Kalau mungkin punya gejala yang sama, misalkan batuk lebih dari 2 minggu, ya diperiksa. Karena tidak menutup kemungkinan ada nanti tidak hanya satu orang yang terkena. Baik. Terus untuk anak-anak pun kadang panas terus. Misalkan di dalam satu rumah itu ada neneknya atau ibunya atau kakaknya mungkin menderita ya. Tidak menutup kemungkinan anak yang kecil, biasanya balita ini dia tandanya tidak harus batuk. Dia panas lebih dari 2 minggu, itu pun bisa menjadi salah satu kemungkinan dia tertular TBC. Karena kalau TB pada anak tidak harus batuk. Panas lama, dia panasnya tidak sembuh-sembuh. Nah, itu juga harus perlu diperiksa. Dan pemeriksaan dini ini nanti menjadi langkah selanjutnya. Jadi di dalam pengobatannya itu kan biar harus seperti apa ya, gitu biar mudah. Terus nanti keluarganya juga semua diedukasi bahwa tidak boleh putus, pengobatannya harus tuntas, minum obatnya gitu ya, minum obatnya, iya, efek samping dari obat itu nanti gimana. Jadi biar kalau minum karena kalau setelah minum obat dia mual, muntah, malas makan, itu memang efek samping dari pengobatan. Jadi tetap harus diminum. Nanti insya Allah lama kelamaan kalau sudah terbiasa kan jadi rutinitas. Gitu. Iya. Baik. Terus perlu nggak sih Bu, kalau misalnya ada satu orang nih kena TBC di rumah, itu perlu nggak yang lainnya kayak mengisolasi diri gitu? Jadi kayak dipisah gitu, misalnya tempat tidurnya jadi dipisah, tempat cuci bajunya dipisah, makan minumnya dipisah gitu. Perlu nggak sih Bu Sri? Sebenarnya perlu, karena memang sangat menular dan ini butuh kesadaran dari yang sakit dan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tapi kita juga jangan sampai membuat pasien ini down. Keluarga harus ini memberikan semangat juga. Mungkin tempat tidur bisa dipisah selama masa pengobatan itu ya, selama Ibu, masa pengobatan, tapi kan tidak harus. Nah, kalau misalkan suami istri ya mungkin dengan masih dalam satu kamar, tapi mungkin tidak saling, kasurnya diberi jarak gitu ya Bu ya, atau mungkin sebenarnya kan penularannya lewat udara. Terus yang penting sirkulasi udara di dalam kamar itu cukup dan penuh pencahayaan itu juga boleh, karena kuman TB ini mati kalau kena sinar matahari. Jadi makanya salah satunya pasien TBC biasanya disarankan untuk berjemur. Iya, sirkulasi udara di rumah harus ada jendela, ada ventilasi, atau ada ini genteng kaca. Nah, karena kuman TB mati di sinar matahari. Panas sinar matahari.
baik. Itu. Atau mungkin salah satunya kalau misalnya kita terjangkit TBC gitu ya, Bu Sri ya. Mungkin perlu aware juga untuk mungkin pakai masker gitu bisa kali ya, Ibu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan tidak memungkinkan untuk memisahkan tempat tidur, memisahkan kamar, ya Iya. tempat tidur bisa dipisah ya pakai masker. Baik. Yang sakit yang pakai masker. Jadi kayak Jadi, yang sakit biar harus kesadaran, aware. iya, biar apa ininya saat bicara, saat ini kan tidak ada Lebih aman gitu Ibu ya, nggak yang kayak keluar. khawatir kayak kira-kira aku akan menulari yang lainnya enggak Iya, ya gitu ya Bu ya jadi dengan pakai masker kesadaran kalau kita sayang keluarga, kita harus misalkan yang sakit harus menyadari jangan sampai ini menular ke keluarga kita tercinta. Betul. Jadi kayaknya kunci utama untuk kita itu bebas atau sembuh dari TBC itu yang pertama kita harus tahu dan sadar gitu ya Ibu Sri. Iya. Kalau selain batuk selama 2 minggu atau lebih gitu, apakah ada hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi sadar nih kayaknya sepertinya aku punya gejala TBC deh gitu Ibu. Untuk apa ya, sadar sejak dini gitu. Itu apakah ada? Ada. Jadi selain batuk lebih dari 2 minggu, ini berat badan turun. Terus nafsu makan juga berkurang, turun, malas makan. Terus keluar keringat saat malam hari. Oh, baik. Seperti itu. Baik. Jadi berat badan turun. Kadang juga kalau yang terbanyak itu yang punya diabetes kencing manis. Nah, diabetes biasanya kan badannya gemuk ya. Nah, begitu kena diabetes dia langsung kurus, terus ada gejala batuk. Nah, ini kemungkinan besar dia kena TB juga karena sering gandengan kayak komplikasinya sudah, ke situ. Iya, kayak sudah karena sakit TB ini menyerang pada orang yang daya tahan tubuh menurun juga bisa. Jadi kalau misalkan ada keluarga di dalamnya, makanya kan harus diedukasi ya satu keluarga, biar enggak menular ke yang lain. Yang lain ini ini kesehatannya untuk ininya harus dijaga. Jadi jangan sampai kekebalan tubuh imunitasnya harus dijaga, jangan sampai tertular. Karena kalau kita daya tahan tubuh kita lemah, lebih mudah terserang. Iya, lebih mudah tertular. Nah, tapi kalau TBC sendiri ini Bu, itu sebenarnya dia tuh penyebabnya karena apa sih, Ibu Sri? Mungkin karena kayak sering keluar malam atau apa gitu penyebab utamanya? Karena tertular Mycobacterium tuberculosis. Itu salah satu penyebabnya? Iya. Oh, baik. Nah, itu penularannya berarti kalau misalnya lewat kita udara. Jadi TBC menular lewat udara. Jadi siapapun berisiko terkena TB. Baik. Nah, tidak menuntut kemungkinan kan di tempat umum ada atau di tempat yang kerja yang biasanya kan ya sekolah, pondok itu anak-anak yang makanya kan kalau sekolah-sekolah itu ada juga yang dari petugas kesehatan itu rutin secara berkala melakukan pemeriksaan ke pondok, ke sekolah, seperti itu. Iya. Biar sudah kok program pemerintah untuk ke tos TBC ini gitu. Untuk melakukan edukasi dan juga pemeriksaan dini, jemput bola dari sekolah, dari pondok. Terus mungkin ada juga yang biasanya instansi yang perusahaan ya atau pabrik itu saat mau melakukan rekrutmen karyawan kan juga ada ini juga pengecekan kesehatan, medical check up kayak gitu. Atau mungkin kalau di BPJS Kesehatan Ibu Sri ya, itu kan ada screening riwayat kesehatan tuh yang setiap tahun 1 tahun sekali itu Ibu ya. Nah, itu boleh dimanfaatkan boleh, ya?
dan ini yang kadang masyarakat ini apa ya, kurang gimana, kadang kan males atau gimana, kurang memanfaatkan. Jadi sebenarnya dari pemerintah itu sudah ada medical check up ya setiap tahun sekali. Betul. Ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Itu gratis loh. Betul. Jadi gratis saat hari ulang tahun itu. Kalau enggak itu kan ya misalkan belum ulang tahun dia ini kan ya bisa melakukan pemeriksaan. Terus dan ini jarang dimanfaat oleh masyarakat, dan mungkin masyarakat juga perlu diinformasikan juga bahwa ini hal sepele ya, tapi manfaatnya besar. Jadi melakukan pemeriksaan dini preventif lebih bagus daripada kuratif. Dan selama ini kesadaran akan preventif ini kan kurang. Jadi orang sadar kalau sudah sakit baru periksa, padahal sebelum sakit itu sudah ada gejala-gejala yang bisa diketahui. Kadang kan program pemerintah kan untuk medical check up ini kan luar biasa ini, tapi kesadaran masyarakat untuk memanfaat ke puskesmas ini loh yang betul, perlu ditumbuhkan ya kesadarannya, biar mereka melakukan pemeriksaan. Betul Ibu. Karena pemeriksaan kalau di luar pemerintah, misalkan pribadi ya, lihat perusahaan atau kita pribadi melakukan pemeriksaan di swasta itu mahal loh. Bayar. Jadi, loh. Mahal dan bayar. Iya, kadang sudah dijadwal ini ya. Saya itu kalau kebetulan sama kader, kalau pertemuan kader itu kan ada, mereka itu punya dari informasi dari puskesmas, dari bidan desa itu monggo diinformasikan yang mau periksa ke puskesmas gitu. Tapi kadang tidak datang, padahal itu pemeriksaannya lengkap. Betul. Iya Ibu. Dan sepertinya itu salah satu yang harus dimanfaatkan gitu ya. Betul. Khususnya di Jawa Timur. Karena kan karena kita sudah punya riwayat kasus TBC nomor 2 gitu ya di Indonesia. Jadi itu salah satu yang harus kita tangani, dan salah satu caranya adalah dengan itu ya, melakukan pemeriksaan rutin gitu ya. Dan itu benar-benar gratis kok di BPJS itu. Dan apalagi kan gampang sekarang kan, bisa lewat online gitu kan ya untuk ngecek antrian di puskesmas gitu. Dan sebenarnya kalau untuk di masyarakat sekitar, kebetulan saya itu tinggalnya juga di lingkungan perkampungan gitu Ibu Sri. Orang-orang itu selain malas untuk deteksi dini, tapi ada juga yang takut Ibu. Takutnya nanti nggak mau nanti takut ketahuan gitu. Jadi dia lebih baik tidak tahu sama sekali gitu. Nah, ini yang harus kita sadarkan. Ya, karena TBC ini bisa sembuh kalau kita berobat patuh, disiplin berobat, dan bisa disembuhkan. Tapi kalau tidak berobat bisa menjadi penyebab kematian. Nah ini. Iya Ibu ya. Nah kalau dia tidak mau berobat ya resiko dia akan meninggal. Iya. Itu fatalnya sampai ke kematian ya Ibu ya. Kalau tidak mau berobat. Iya. Jadi sebaiknya kalau semakin kita tahu lebih cepat, pengobatannya juga lebih baik. Jadi jangan lagi ya Tribuners yang di rumah, teman-teman yang nonton, jangan lagi untuk takut mengecek riwayat kesehatannya sendiri ya. Karena itu berdampak besar gitu ke kita, walaupun seperti yang Ibu Sri bilang tadi kayaknya sepele gitu ya. Apalagi kalau masih ngerasa muda, seger-seger aja gitu, batuk biasanya kayak alah paling nanti seminggu selesai gitu. Itu sebenarnya jangan begitu gitu ya Ibu jangan ya. Disepelekan. Jangan disepelekan. Takutnya dia terinfeksi
TBC itu tadi. Baik. Karena beberapa kasus TBC ini tidak diketahui secara langsung gitu Ibu ya. Betul. Oleh yang mengalaminya. TBC itu kan tidak semua batuk, oh ini TBC kan enggak. Jadi perlu pemeriksaan. Baik. Pemeriksaan dahak sama foto rongsen. Ada juga kalau anak-anak karena mungkin sulit mengeluarkan dahak dan kadang mungkin tidak pada paru-paru, kadang TBC kan tidak hanya di paru-paru ya. Kalau anak-anak kalau panas terus mungkin ada TB kelenjar kayak gitu. Jadi ada pemeriksaan khusus yang biasanya dilakukan di rumah sakit ataupun instansi kesehatan lain itu mantok tes. Jadi kalau dari dahak belum ketahuan, dari foto toraknya, foto rongsennya belum kelihatan, bisa dengan mantok tes. Baik. Jadi penting sekali ya ternyata kita mawas diri gitu ya Ibu ya. Betul. Jadi jangan sampai kita batuk dulu 2 minggu lebih terus udah sampai sesek, sampai beraktivitas nggak enak baru diobatkan gitu ya Bu ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita tahu waktu TBC kita tuh masih ringan gitu ya Bu ya. Benar ya ngomongnya TBC-nya masih ringan. Iya, kalau masih ringan mungkin belum sampai keluar batuk darah, belum sampai ini pengobatannya mungkin dia begitu minum obat reaksinya tidak terlalu yang ekstrim karena daya tahan tubuhnya mungkin masih bagus. Iya. Jadi pengobatan awal lebih bagus dibanding kalau sudah ketimbang sudah terlambat gitu ya, atau mungkin sudah di badan udah nggak enak sampai mempengaruhi aktivitas sehari-hari gitu kan ya. Jadi faktanya TBC ini merupakan infeksi bakteri yang bisa disembuhkan, itu yang orang yang harus sadar karena seringkali kan dia nggak mau periksa dan nggak mau berobat, padahal bisa sembuh. Gitu Iya. Yang kedua, setelah pengobatan resiko penularan juga akan berkurang dan kalau obat tuntas kan juga akan sembuh dan tidak menular lagi. Iya. Terus yang mungkin fakta ketiga, pasien yang sudah berobat total akan sembuh normal seperti sedia kala, dan berat badan dari awalnya mungkin turun drastis, dia akan kembali normal, gemuk lagi. Tandanya sembuh itu penyakit TB, tandanya sembuh itu kalau jadi yang mudah itu dokternya itu dari berat badan. Kalau berat badannya meningkat, ini sudah mulai berhasil. Pengobatannya berhasil. Baik. Jadi TBC ini bukan sakit yang moro-moro sembuh gitu, nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Harus diobati sampai sembuh gitu ya. Makanya kita perlu profesional gitu ya. TBC nggak diobati harus ya resiko kematian. Kalau nggak mau berobat. Iya. Jadi harus aware dan wajib untuk berobat. Dan harus tahu diri, ini penyakit menular. Jangan sampai orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kita terkena dampaknya. Iya, terkena dampaknya. Iya, baik. Gitu. Jadi harus sadar dan nggak perlu malu Ibu ya kalau kita sakit TBC ya. Nggak perlu. TBC kan bukan penyakit yang yang dikucilkan, yang penyakit kutukan. Kalau zaman dulu kan gitu ya, kayak kusta itu kan dulu kan dikucilkan kayak enggak. Jadi karena banyak ya yang terkena TB, jadi kita harus support juga. Biar mereka semangat untuk berobat. Harus support tadi ya, yang Ibu Sri bilang tadi. Jadi pernah juga di dalam satu kantor ada yang, tapi alhamdulillah setelah diedukasi setiap kali, jadi pakai masker terus. Yang sakit ini pakai masker terus. Baik. Jadi kalau misalkan di instansi bekerja ada salah satu yang sakit TB,
mungkin disarankan untuk pakai masker. Oke, Dan baik. kesadaran yang sakit. Kesadaran yang sakit, terus Harus yang pakai. lingkungan terdekatnya, mungkin di Iya. keluarga, di kantor, itu jangan jadi mengucilkan ya Ibu ya. Jangan. Baik, jadi kita Iya. harus support supaya itu sembuh. Iya. Nah, ketika dia sembuh, itu akan jadi aman juga untuk orang-orang di Orang-orang sekelilingnya. sekitar kita. Oke, baik. Dan orang-orang di sekitar kita juga harus menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh Supaya biar- tidak terinfeksi TBC. Betul. Gitu ya Ibu Sri ya. Kalau di Jawa Timur sendiri Ibu, itu gimana tentang kasus TBC-nya ini yang sekarang terjadi? Kalau update terbaru dari RS Dr. Sutomo, itu kan katanya sekarang lebih ke anak-anak gitu Ibu, yang mulai meningkat gitu kasus Oh. TBC di anak-anak. Iya, dewasa dan anak-anak. Iya. Yang data dari RSUD Dr. Sutomo. Memang karena penularannya yang sangat ini ya, jadi TBC itu sangat menular sekali. Sangat mudah menular. Iya, data yang menunjukkan TBC menyerang pada usia produktif. Dan dari laporan dari Sutomo ini juga menunjukkan kasus pada anak-anak cukup signifikan. Jadi mungkin tingginya kasus ini juga karena ya penularannya itu dan kesadaran akan ini untuk berobat. Jadi istilahnya tingginya kasus ini mungkin karena ya akan kesadaran pentingnya berobat itu belum masif gitu ya Ibu iya. ya. Nah, kalau dari DPRD sendiri Ibu, bagaimana caranya untuk mengedukasi bagaimana yang selama ini sudah dilakukan agar masyarakat itu aware atau sadar tentang TBC, bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Iya. Di DPRD ini memiliki fungsi konstitusional dan dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Kami di DPRD Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal alokasi anggaran kesehatan termasuk program TBC dalam APBD. Jadi di dalam Dinas Kesehatan itu kan ada program-program untuk pemberian PHBS istilahnya untuk edukasi itu loh. Iya. Promosi kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan masyarakat. Ya, itu kan dari sekolah, dari puskesmas, bisa rumah sakit kan itu biasanya kan petugas kesehatan yang memberikan edukasi. Karena kayaknya itu yang terpenting ya Ibu ya, untuk edukasi. Jadi mungkin anggarannya juga harus tetap ada. Terus di DPRD juga kami mendorong penguatan layanan di puskesmas dan juga kader kesehatan. Dan alhamdulillah memang puskesmas dan kader di desa-desa di desa itu kalau tidak salah satu desa satu kader TB. Jadi mereka yang mencatat, melaporkan, terus mendampingi, terus kalau ada yang terkena itu yang jemput bola. Jadi melakukan edukasi, terus menginformasikan ke keluarga juga untuk datang ke puskesmas. Nah, ini yang mengawal kader di desa itu kan ditunjuk satu kader khusus untuk TB. Selain itu juga ada mungkin organisasi ya, ada beberapa organisasi seperti saya lihat kalau di Bojonegoro itu miliknya Aisyah itu mengawal, ada mungkin yang Fatayat Muslimat itu ya. Tapi yang saya tahu itu yang ibu-ibu Aisyah itu getol untuk mengedukasikan ke masyarakat untuk bebas TB di tahun kalau tidak salah tahun 2030 ya.
target kita Itu. 2030 Indonesia bebas TBC gitu Jadi ya. mereka juga keliling memberikan edukasi ke masyarakat. Selain itu juga DPRD juga melakukan fungsi pengawasan Ya. melalui kunjungan kerja, mungkin rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan. Jadi kami mungkin juga biasanya kan Komisi E juga kan ke rumah sakit kayak Iya. gitu. Iya. Kunjungan ke rumah sakit, ke Dinas Kesehatan, terus kita juga yang di dapil, kalau saya biasanya di dapil itu kan juga tahu ya apa dari masyarakat yang kadang kita konstituen yang kadang kita diundang, nah gitu. Nah itu mungkin dari situ juga kita bisa tahu. Oke. Untuk pengawasannya, Iya. apakah program pemerintah pusat ini, kementerian ini sudah dilaksanakan belum Oke, di baik. bawah. Tapi alhamdulillah memang sudah Berjalan sudah ya Bu ya untuk berjalan, di Jawa sudah Timur. dilaksanakan, hanya saja kesadarannya ini yang Yang perlu ditingkatkan ya. Dan Iya. itu menjadi apa ya? Harusnya menjadi usaha kita bersama Iya. gitu ya untuk kadang ada salah satu contoh ya ada kemarin cerita kader meninggal masih bujang, laki-laki masih bujang, memang badannya kan kurus, sudah diperiksa puskesmas dinyatakan TB, tapi dia tidak mau berobat sama sekali. Sudah berkali-kali dikunjungi oleh kadernya, diminta berobat, obat kalau enggak obatnya diantar, diambilkan, disuruh minum rutin, enggak diminum ternyata. Nah ini yang padahal selain itu juga dari puskesmas itu memberikan makanan tambahan, telur, untuk meningkatkan imunnya. Iya, telur sama dikasih apa super mie itu loh, mie instan. Iya. Ya, biar dia apa Nafsu makannya nafsu bertambah, makannya meningkat, sehingga imunnya juga bagus. Betul. Nah ini ternyata ya karena pengobatan obatnya tidak diminum itu akhirnya kan berakibat Dampaknya fatal. Iya. Baik. Sampai ke kematian. Iya. Makanya yang Bu Sri wanti-wanti dari awal tadi, Iya. kita harus sadar gitu ya, Iya. kalau kita terkena TBC dan harus sadar untuk sembuh gitu. Betul. Ya Ibu ya. Karena kesadaran itu yang akhirnya bisa membuat kita konsisten Betul. minum obat, Iya. terus mungkin sadar juga untuk pakai masker tadi gitu ya Bu ya, sehingga TBC ini bisa minggat gitu ya Bu ya dari badan kita gitu, nggak ada di kita terus, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang tercinta. Terus yang terpenting juga program pemerintah ini dari Kemenkes itu ada, kalau di BPJS itu begitu dokter memberikan pengobatan TBC pada pasien tersebut, ini kalau ndak harus, jadi kalau setiap pasien yang mendapat pengobatan TB harus nyambung dengan SITB, programnya pemerintah pusat, benar-benar pengobatannya dikawal betul. Jadi ini penting agar penemuan kasus ini benar-benar menjangkau ke lapisan masyarakat juga, yang jadi begitu pasien ini kena TB itu nanti sudah terdetek, datanya sudah otomatis. Oke, baik. Jadi Iya. kalau dari pemerintah sendiri nggak cuman jemput bola untuk menemukan apakah ada yang terjangkit TBC, tapi dari pengobatannya pun itu dikawal ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan pasien ini misalkan pengobatannya di rumah sakit ini, tahu-tahu dia pindah di suatu tempat, itu datanya udah otomatis Terdeteksi. ketahuan. Terus riwayat misalkan dulu ini pernah pengobatan TB, terus misalkan di yang merasa sembuh ya, terus pindah rumah sakit, itu juga sudah terekod
Jadi datanya ini terekod di nyambung dengan BPJS SITB itu kalau enggak ya namanya SITB. Ya, data. Baik. Jadi nyambung di data itu. Begitu di NIK dimasukkan, oh Ke ini record. ke record. Jadi oh ini pernah pengobatan TB. Iya. Terus biasanya kita dari situ kita gali, oh ternyata tidak tuntas. Nah itu. Oh ketahuan berarti Bu ya? Ketahuan. Dimanapun tempat ketahuan, tidak bisa dibohongi. Baik. Jadi apa nyambung di sistemnya, sistem informasi itu ya. Baik. Berarti SITB. program TOS TBC ini udah benar-benar berjalan gitu ya Bu ya, untuk di Jawa Timur. Karena benar-benar masyarakat kita lihat mana yang sekiranya gitu ya terdeteksi TBC dan pengobatannya pun terrecord dan juga terpantau gitu Bu ya. Kalau misalnya nggak tuntas akan ada dari petugas dari puskesmas gitu ya, mungkin atau di fasilitas kesehatan yang dia kunjungi yang akan mengingatkan gitu ya untuk ayo sembuh gitu dan tuntaskan pengobatannya. Betul. Karena kalau enggak tuntas pun nanti suatu saat dia sakit lagi atau kambuh, dia pengobatan enggak tuntas itu terekod. Nanti oh ini loh penyebabnya ternyata dia pengobatan enggak tuntas kan gitu. Iya. Terus mungkin anaknya yang sakit lama, oh ternyata di dalam satu keluarga ada yang harus pengobatan TB. Nah, kemungkinan mungkin anaknya kan ketularan kan bisa saja tertular. Iya. Okay. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Tadi kita udah ngobrol panjang tentang TBC, bagaimana penyakit ini muncul gitu ya dan penularannya, terus apa yang kita harus lakukan sebagai masyarakat dan bagaimana dukungan pemerintah gitu ya. Betul. Untuk memberantas TBC dari muka bumi ini gitu ya, khususnya di Jawa Timur. Jadi insya Allah ini Bu ya, warga Jawa Timur bisa bebas dari TBC ya Bu ya, asal semua masyarakat sadar. Jadi pesan untuk masyarakat, ya saya mengajak ke seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC dan memperkuat kepedulian terhadap kesehatan lingkungan di sekitar kita. Kesadaran untuk segera memeriksakan diri secara dini saat muncul gejala klinis merupakan langkah preventif yang sangat krusial. Melalui komitmen sederhana dari setiap individu masing-masing, kita secara kolektif telah melakukan upaya nyata dalam melindungi ketahanan kesehatan keluarga serta memastikan lingkungan masyarakat di Jawa Timur tetap aman dan sehat. Baik. Itu mungkin itu pesan untuk masyarakat mulai dari individu kita masing-masing. Ya. Baik, karena untuk memberantas TBC ini selain dukungan dari pemerintah perlu juga kesadaran dari diri sendiri dan juga orang-orang terdekat gitu ya. Dan jangan malu kalau sakit TBC gitu ya, karena ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Pemerintah sudah punya program, sudah menggratiskan tanpa biaya berobat sampai sembuh, tergantung dari diri sendiri. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni dan semoga ngobrol bareng Dewan hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton, untuk Tribuners di rumah, dan juga yuk kita sembuh dari TBC dan kita berantas gitu Ibu ya. Betul. Penyakit yang bisa menyebabkan kematian ini gitu. Insya Allah kita semua bisa sehat dan bebas dari TBC. Baik, Tribuners, sekian ngobrol bareng Dewan hari ini bersama Ibu Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Sementara sampai sini dulu ngobrol bareng Dewan hari ini bersama Ibu Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Saya Hefty Suu Tunggal Putri dan juga Ibu Sri Wahyuni pamit undur diri. Sampai ketemu di Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.